Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Musto Channel, channel yang discuss dan share konten pembelajaran bahasa Inggris untuk Anda. Baik, pada kesempatan kali ini admin akan berbagi materi bahasa Inggris kelas 8 ya, chapter 2 dengan materi stating capability and willingness ya. Oke. Baik, kita awali dari stating capability ya, stating capability. Baik, capability itu kemampuan ya. Berarti stating capability itu menyatakan kemampuan. Ya, digunakan untuk mengekspresikan kemampuan ya, kemudian untuk mengekspresikan kemampuan kita dapat menggunakan can, could, dan be able to ya. Tiga ini itu artinya sama, kurang lebih artinya bisa, mampu, dapat ya, atau sanggup ya, juga bisa. Tapi untuk penggunaannya ini berbeda ya, baik can, could maupun be able to. Kalau can itu digunakan untuk menyatakan waktu sekarang ya, present time ya. Kemudian untuk yang kedua could itu bisa dipakai masa lampau ya, past ya. Tapi ada yang bisa juga dipakai untuk menyatakan present time, waktu sekarang, tapi dengan maksud supaya lebih sopan atau polite ya. Kemudian untuk yang ketiga itu be able to, itu untuk pembahasan di materi ini akan saya bahas saja yang present time ya. Jadi be-nya menggunakan is, am, dan are tergantung subjeknya. Ini ya. Alright, kita perhatikan polanya atau rumusnya atau pattern ya, pattern itu ini ada tiga, ini sudah dibuatkan secara jelas ya, bahwa untuk can itu formulanya adalah subject plus can plus verb 1. Verb 1 ini kata kerja bentuk pertama ya. Contohnya go, read, eat ya. Jadi kata kerja pertama belum ada imbuhan, tidak ada imbuhan ya, s, es, ed maupun ing ya. Kemudian ini yang could sama dengan yang can ya. Ini karena dua ini adalah auxiliary ya, model ya, kata bantu, model. Kemudian be able to, ini rumusnya subject ditambah be di sini is, am, are. Jika I ya, subjeknya misalkan I menggunakan am. Kalau subjeknya he, she, it menggunakan is. Kemudian kalau subjeknya plural, jamak, itu menggunakan are, seperti they sama we ya. Baru diikuti able to ya. Misalkan subjeknya I ya, berarti I am able to, diikuti kata kerja bentuk pertama ya. Untuk lebih jelasnya kita next to the next page, to the next page. Contoh kalimat ya. Kita awali dari can dulu. Coba perhatikan di sini ada tiga jenis kalimat ya, positif ya, afirmatif ya, kemudian negatif, kemudian interrogative atau question ya. Contohnya ini, Sidki can sing English songs. Sidki can sing English song. Sidki dapat, bisa, mampu menyanyikan lagu-lagu berbahasa Inggris ya. Bentuk negatifnya, Sidki cannot sing English songs ya. Kemudian bentuk interrogatifnya itu
Can Sidki sing English songs? Yes, he can. Atau no, he cannot. Baik, untuk afirmatif ini coba perhatikan dengan rumusnya tadi yang di belakang. Ini subjeknya, ini can ya, modelnya dapat ya, bisa, mampu. Kemudian sing itu kata kerja bentuk pertama, masih utuh ya, tidak ada imbuhan tambahan apapun ya, verb 1 ya, kata kerja bentuk 1. Ini adalah objeknya ya. Sidki can sing English songs, atau Sidki can, bisa dibaca can atau can ya, bisa. Sidki can sing English songs. Sidki cannot sing English songs. Sidki tidak bisa menyanyikan lagu bahasa Inggris ya, bentuk negatifnya tinggal tambahin not saja ini. Kemudian untuk membuat kalimat interrogatif ya, can-nya atau modelnya itu diletakkan di awal kalimat, maka bisa berarti dapatkah, bisakah, atau mampukah ya, atau apakah Sidki dapat ya menyanyi lagu-lagu berbahasa Inggris. Yes, he can, ini kalau jawabannya positif ya, maksudnya jawabnya ya, tapi kalau jawabnya tidak berarti kita menggunakan no ya. No, he cannot. Kalau no mesti belakangnya setelah auxiliary itu ada not-nya, jangan lupa ya. Kalau no, he can, salah ya, harus ada not-nya. Ini ya, ingat ketika ada pertanyaan can, maka nanti jawaban singkatnya, short answer-nya harus ada can juga di belakangnya ya, harus sinkron. Kalau di sini enggak can, salah ya, karena di sininya adalah can. Okay, we're going to the next page. Contoh kalimat lagi sekarang, could. Sama dengan can tadi, ini ada kalimat positif, negative, and interrogative. Fatimah and Fayad could play a piano. Ya, Fatimah dan Fayad dapat bermain piano. Bentuk negatifnya, Fatimah and Fayad could not play a piano. Could Fatimah and Fayad play a piano? Ini harusnya ada tanda tanyanya ya. Jawabannya yes, they could. No, they could not. Jadi Fayad and Fatimah bisa diganti they ya, they, karena ini jamak ya, orang ketiga jamak, artinya mereka ya. Ya, gitu ya. Oke, next to contoh kalimat menggunakan be able to. Oke, di sini subjeknya itu Zahra. Ya. Jadi sesuai rumus itu menggunakan be. Zahra itu bisa diganti she ya, she. Dia perempuan, maka to be-nya menggunakan is ya. Bukan am, bukan are. Zahra is able to operate a computer. Ya. Jadi operate-nya ini harus verb 1 ya, tanpa imbuhan apapun ya, masih utuh ya, infinitif ya. Zahra is able to operate a computer. Zahra is not able to operate a computer. Jadi ini tambahin not saja ya setelah to be ya, untuk membuat atau menyusun kalimat negatif. Alright, di interrogative ya, kalimat pertanyaannya ini, to be-nya ini tinggal diletakkan di depan ini, maka artinya itu apakah ya, bisa dibuat kalimat pertanyaan. Is Zahra able to operate a computer? Yes, she is. No, she is not. Nah, ini ada is yang diletakkan di sini, artinya apakah ya. Maka ini jawabannya juga harus ada is-nya. Kalau tidak ada is-nya nanti salah ya, misalkan diganti am atau are ya. Ini untuk negatif pakai not. Kenapa kok pakai she? Karena Zahra itu kata ganti orang ketiga tunggal ya, dia perempuan. Sampai di sini jelas ya untuk penggunaan can, could, and be able to.
we're going to the next page. Alright, sekarang kita belajar stating willingness ya. Apa itu willingness? Willingness itu adalah kemauan ya, kesanggupan ya, mau, sanggup atau akan ya. Jadi untuk mengekspresikan suatu kemauan kita dapat menggunakan model auxiliary will atau would. Jangan dibaca will ya, ini bacanya would. Catatannya selain will sebetulnya kita bisa menggunakan shall juga ya. Tapi di sini kita fokus ke will saja dulu ya. Will, would. Maksudnya mau, sanggup atau akan. Kalau will itu untuk future ya, akan datang ya. Kemudian untuk would itu akan datang tapi lampau, sudah dilakukan. Namun demikian would di sini bisa berarti present time ya, waktu sekarang. Namun tujuannya supaya lebih sopan. Jadi kita bisa menggunakan would juga ya dalam bentuk sekarang ya. Intinya supaya lebih halus atau sopan. Polite, okay, next page. Ini adalah polanya atau rumusnya. Sama dengan tadi ya, karena ini masih masuk dari model ya, model auxiliary. Subject will plus verb 1, subject would plus verb 1, kata kerja bentuk 1 semua ya. Betulnya tambah objek atau kata keterangan bisa ya. Alright, ini adalah contoh dari kalimat yang will dulu. Sinta will come to Andy's birthday party ya. Sinta mau ya, sanggup atau akan datang ke pesta ulang tahunnya Andy. Untuk membuat kalimat negatif, to make negative sentence, we can add not, ya, not after will. Ya, kita bisa menambahkan not di belakang will ya. Sinta tidak mau atau tidak akan datang ke pesta ulang tahunnya Andy. Kemudian untuk membuat kalimat interrogatif, pertanyaan ya, to make the interrogative sentence. Yeah, we can put a will in front of the sentence itself ya. Kita bisa meletakkan will ya, will di depan kalimat ya. Bisa berarti ini adalah maukah ya, sanggupkah atau akankah ya. Atau apakah Sinta akan datang ya ke pesta ulang tahunnya Andy. Kalau bisa berarti yes, she will ya. Harus ada willnya juga ini ya. She itu kata ganti untuk Sinta. No, she will not. Bisa disingkat won't, bukan won't ya. Kalau want itu ingin, kalau ini won't artinya will not. She will not. Okay, we go to the next page. Contoh kalimat yang lain menggunakan would. Ini ya, I would study abroad. Saya akan kuliah atau belajar ke luar negeri. I would not study abroad. Saya tidak mau, tidak bisa, tidak sanggup ya belajar ke luar negeri. Nah, tambahin not saja untuk membuat kalimat negatif ya. To make the interrogative one, silahkan letakkan atau taruh would itu di depan kalimat ya. Maukah kamu belajar ke luar negeri, kuliah di luar negeri? Kalau jawabannya iya berarti yes I would ya, jangan yang lain ya. Di sini would maka harus sinkron would juga. Yes I would, no I would not, I wouldn't juga bisa. Ini adalah contoh kalimat dengan menggunakan would ya, would, positive, negative, and interrogative. Alright, we go to the next page. Ini adalah contoh dialog ya. We start from we begin to dialogue 1 ya. Alright, ini ada dialog antara Chiki and Ira ya. Dimulai dari Chiki dulu. Oke, kita mulai ya. Ira, can you speak Japanese ya? Ira, can you speak Japanese? Yes, I can. That's great. You can go to Japan sometime.
You're right, Chiki. I want to visit Tokyo. Jadi artinya seperti ini. Ira, bisakah, dapatkah ya? Mampukah juga bisa ya. Ira, bisakah kamu berbicara bahasa Jepang? Ya, tentu saya bisa. Wow, luar biasa ya, luar biasa sekali. Kamu bisa jalan-jalan atau pergi ke Jepang suatu saat nanti ya. Iya benar Ciki, saya ingin mengunjungi kota Tokyo. Ya, coba perhatikan penggunaan can ya, ini juga ya, ini adalah contoh dialog menggunakan can ya, yang menyatakan capability, kemampuan, kemampuan seseorang. Coba kita go to the next page ya, the next dialogue 2 ya, kita menggunakan will ya, kemauan ya, antara Pipit and Anto. Ta, will you go to Tomorrow Sewu Beach with me? Saya ulangi lagi. Ta, will you go to Tomorrow Sewu Beach with me? It sounds great, but I'm sorry I have to accompany my mother to the nearest health clinic. Never mind, we can go another day. Ya, ini artinya ya, Tok, maukah kamu pergi bersama saya ke pantai Cemoro Sewu? Ya, kelihatannya menyenangkan ya, kedengarannya menyenangkan. Tapi maaf, saya harus menemani ibu saya untuk check up ya ke klinik kesehatan terdekat. Oh iya, nggak apa-apa, kita bisa pergi lain hari atau lain waktu. Oke, next page. Ini adalah latihan soal. Latihan soal yang pertama adalah translate into English ya. Ini ada soal bahasa Indonesia. Silakan Anda translate menggunakan bahasa Inggris ya, menggunakan pilihan can, could, atau will, atau would ya. Oke, jawabannya adalah seperti ini ya, jawaban answer. Mohon maaf ini kurang S ya, answer. Saya bisa menari. Jadi ada pilihan ini ya, kita bisa mengekspresikan dengan menggunakan tiga ini, bisa can, could, atau be able to ya. I can dance, I could dance, I'm able to dance ya, ini jawabannya. Kemudian yang kedua, Intan tidak dapat memasak ya, juga bisa menggunakan tiga ya, can, could, be able to. Intan cannot cook, Intan could not cook, Intan is not able to cook ya, Intan tidak bisa memasak ya. Mudah bukan? Oke, we're going to the next page ya. Nah, ini adalah jawaban untuk yang nomor 3. Bisakah kamu memanjat pohon ya? Can you climb a tree? Could you climb a tree? Are you able to climb a tree? Ya, kita menggunakan are karena subjeknya you. Kalau you itu menggunakan to be-nya are ya, bukan is ya. Kalau is untuk he, she, it. Kemudian kalau am itu spesial untuk I. Are you able to climb a tree? Could you climb a tree? Can you climb a tree? Ya, kemudian yang terakhir, maukah kamu datang ke rumahku? Kalau ini adalah willingness ya, kemampuan, bukan kemampuan, maksudnya ini adalah kemauan ya, kesanggupan. Will you come to my house? Would you come to my house? Maaf, ini bukan may ya, tapi harusnya seperti ini, my ya. Would you come to my house? Ya, itu ya. Alright, ini adalah exercise latihan soal 2 ya, ada 10 soal ya, nanti bersambung yang page berikutnya juga yang 7-10. Kita coba untuk jawab ini ya. Baik, ini ya, a cow can produce ya, seekor sapi bisa menghasilkan, ini jawabannya adalah milk ya, bisa menghasilkan susu.
Oke, number 2. Monkeys could, kata kuncinya trees, pohon, berarti bisa memanjat pohonnya. Monkeys could climb trees, ya. Kemudian number 3. The bird can, ada kata kunci to the sky, berarti terbang, ya. The bird can fly to the sky. Kemudian number 4. Dogs are able to bark, ya. Bisa menggonggong, ya. Anjing bisa menggonggong, bisa dijawab bark, ya, menggonggong. Kemudian a cheetah or jaguar can run very fast, ya. Ini ada kata kuncinya fast, ya, bisa berlari cepat. Naila will bla 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 to Faiz birthday tonight, ya. Ini berarti datang atau menghadiri, berarti Naila will come to Faiz birthday tonight, ya. Naila mau atau akan datang ke ulang tahunnya Faiz nanti malam. Oke, we go to the next page. Ya, ini adalah soal berikutnya. Yeni will not, ini ada to Pekalongan, berarti ini go, ya. Yeni will not go to Pekalongan because of the heavy rain. Yeni tidak akan pergi ke Pekalongan karena hujan yang lebat, ya. Ini jawabannya go. Oke, number 8. Will you bla 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 ask to go to Sikandu Beach this afternoon? Maukah kamu join, ya, ikut, ya. Sini jawabannya join atau take part juga bisa, ya. Will you join us to go to Sikandu Beach this afternoon? Alright, number 9. I would, kok ini ada kata kuncinya dangdut song, berarti ini adalah menyanyi, ya. Kata kerjanya diisi menyanyi. Jadi di sini tuh isinya kata kerja semua, verb 1. Alright. I would sing dangdut song during the Independence Day for celebrating this great day. Saya mau nyanyi dangdut, lagu dangdut, ya, selama hari kemerdekaan, ya, sekedar untuk merayakan hari besar ini. Oke. The last number, nomor terakhir. Would you bla 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 me a plate of fried rice? Plate berarti masak, ya, ini jawabannya, ya. Would you cook me, ya? Would you cook me a plate of fried rice? Maukah kamu memasakkan saya, ya, memasak untuk saya sepiring nasi goreng, ya. Ya, itu, ya, untuk materi. Kemudian untuk pemaparan dan penjelasan dialog juga sudah lengkap. Yang terakhir adalah soal latihan, ya. It's very easy, ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.